Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi pada mata pelajaran produktif rekayasa perangkat lunak yang akan saya sampaikan materinya pada video kali ini. Silahkan disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi kepada pembelajaran. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ovinda Feriana Putri. Di sini saya akan mengampu pelajaran pemodelan perangkat lunak yang biasanya berada di kelas 11 jurusan RPL ya, atau rekayasa perangkat lunak. Untuk permodelan perangkat lunak sendiri atau mata pelajaran PPL dalam modul yang kita ampu ini, yang pertama itu bab 1 dengan tema mempresentasikan konsep permodelan berorientasi objek. Kita mulai dengan ringkasan materinya. Yang pertama itu pengertian permodelan berorientasi objek. Yang kedua, fungsi permodelan berorientasi objek. Yang ketiga, karakteristik permodelan berorientasi objek. Dan yang keempat, perbandingan permodelan berorientasi objek dengan program terstruktur. Oke, kita bahas untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian permodelan berorientasi objek. Pada dasarnya, pengertian permodelan berorientasi objek di sini akan dibagi menjadi 3 macam. Ya, kita mulai. Yang pertama itu disebut sebagai objek. Objek di sini merupakan sebuah objek memiliki karakter, yaitu karakter, state, dan behavior. Sebelum kita bahas karakter, state, dan behavior di sini, objek itu merupakan benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti. Nah, objek tersebut baru akan bisa dilihat atau dikarakteristikan sebagai state atau behavior setelah kita mengetahui apa itu state dan behavior. Kita mulai masih pada kolom objek. Di situ pada poin kedua kita lihat state merupakan keadaan dari sebuah objek seperti mobil memiliki warna, model, tahun pembuatan, dan lainnya. Pada dasarnya, state di sini merupakan objek dengan sifat yang dapat dilihat atau dapat diketahui secara langsung. Pada poin yang selanjutnya adalah karakteristik objek yang disebut sebagai behavior. Behavior merupakan kelakuan atau tingkah laku objek. Di sini bisa kita lihat sebagai sifatnya ya. Kalau tadi pada state itu contoh mobil memiliki warna, model, tahun pembuatan. Nah, pada behavior ini yang menggunakan masih objek mobil itu apa sih yang tidak terlihat? Misalnya kecepatannya, nyaman atau tidaknya. Nah, itu terlihat pada kelakuan atau tingkah laku yang disebut dengan sifat. Dengan demikian, kita dapat memodelkan beberapa objek yang ada di kehidupan nyata sebagai objek dalam pembuatan suatu program. Yang selanjutnya kita bahas pada kolom kelas. Kelas di sini adalah suatu wadah untuk menampung penggambaran suatu objek dan hal yang tidak dapat dilakukan oleh objek tersebut. Nah, di sini kelas
tersebut kita perhatikan pada kolom yang membahas mengenai kelas. Di sini merupakan sebuah struktur tertentu dalam pembuatan perangkat lunak. Kelas merupakan bentuk struktur pada kode program yang menggunakan metodologi berorientasi objek. Nantinya di dalam sebuah program, kelas itu terkoneksi ke dalam database. Suatu kelas merupakan sifat atribut turunan pada suatu program. Yang ketiga adalah metode. Metode merupakan suatu operasi, sebuah fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh objek. Metode digunakan untuk memecah program menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat dilakukan secara berulang. Metode didefinisikan di dalam kelas dan dipanggil melalui objek. Nah, di sini antara objek, kelas, dan metode itu merupakan suatu struktur yang tidak dapat dipisahkan, ya. Jadi ketika ada objek akan membentuk suatu kelas dan kelas akan dipecah menjadi sebuah metode seperti apa. Selanjutnya kita pada masuk subbab yang kedua, yaitu fungsi permodelan berorientasi objek. Nah, di sini pada fungsi permodelan berorientasi objek kita bagi menjadi 3 hal, ya. Kita mulai. Yang pertama, memudahkan pembangunan suatu program. Di sini pengguna permodelan berorientasi objek dalam membangun sebuah program, yaitu dengan melakukan pemecahan program menjadi beberapa objek dan kemudian dijadikan satu. Poin yang kedua yaitu memudahkan maintenance dan pengembangan suatu atau sebuah sistem. Karena sebuah program dipecah dalam beberapa objek sehingga dapat terjadi error pada objek tertentu. Kita hanya fokus pada objek itu saja tanpa harus mengganggu objek yang lain. Yang ketiga itu struktur coding menjadi terstruktur dan rapi. Dalam pembangunan suatu sistem yang dipecah menjadi beberapa objek, hal ini membuat struktur coding juga akan tertata dengan rapi. Demikian fungsi dari permodelan berorientasi objek. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. SMK Doa Bangsa bisa. Audio Jungle.